Halo sahabat Miga, kali ini kita akan bercerita tentang legenda penunggu Gunung Lawu. Alkisah, di abad ke-15, kerajaan Majapahit menjelang runtuh. Majapahit memang sudah mengalami kemunduran sejak meninggalnya Hayam Wuruk hampir 200 tahun yang silam. Rajanya yang terakhir, Prabu Brawijaya V, sedang bersusah hati. Di tengah peperangan dan kesulitan ekonomi, putranya, Raden Patah, malah memutuskan untuk meninggalkannya dan membangun kerajaan baru di Demak. Raden Patah adalah putranya dari Dara Petak, seorang putri dari daratan Tiongkok. Tidak ingin mengikuti jejak ayahnya, ia memilih untuk memeluk agama Islam, sesuai dengan semangat pembaruan di zaman itu. Suatu malam, sang Prabu bermeditasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya ini. Dalam meditasinya, ia mendapat wangsit kalau cahaya Majapahit akan meredup dan Demak bersinar. Menerima nasib, ia pun memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang petapa di Gunung Lawu. Dua pengikutnya yang setia, Dipa Menggala dan Wangsa Menggala, menyertainya naik gunung. Di sana, sang Prabu menitahkan Dipa Menggala untuk menjadi Sunan Gunung Lawu dan Wangsa Menggala menjadi Kiai Jalak. Sejak saat itu, ia pun pamit dan menghilang. Sepeninggal sang Prabu, Gunung Lawu selalu diliputi misteri hingga saat ini. Banyak kisah misteri yang diceritakan oleh para pendaki gunung yang kembali dari pendakiannya. Salah satunya adalah seekor burung jalak di Gunung Lawu. Ia sebenarnya adalah jelmaan Kiai Jalak yang masih setia menjalankan amanat sang Prabu selama ratusan tahun. Burung ini akan menemani sang pendaki hingga selamat tiba sampai di puncak. Namun, jika sang pendaki tidak berhati bersih, burung ini dapat membawa musibah atau menyebabkan tersesat. Selain itu, ada juga macan gaib yang kemunculannya kerap diiringi oleh penemuan mayat pendaki yang sudah lama menghilang. Seorang pendaki yang memilih jalur Candi Ceto dan melewati padang rumput bulak peperangan mungkin akan mendengar suara peperangan jika melewatinya di malam hari. Setelah melewatinya dengan selamat, ia akan tiba di pasar setan. Di tempat ini, konon akan terdengar bising suara orang tawar-menawar seperti layaknya di pasar. Padahal, dari mulai pendakian, ia selalu sendirian. Jika terdengar pertanyaan mau beli apa, sang pendaki disarankan untuk membuang salah satu barang yang dibawanya. Ini dilakukan agar ia dianggap sudah melakukan pertukaran dan dipersilahkan untuk lewat tanpa diganggu. Kisah-kisah mistis seperti ini semakin mendukung kepopuleran Gunung Lawu sebagai tempat keramat. Setiap malam satu suro, gunung ini ramai dikunjungi oleh orang-orang yang ingin melakukan ritual atau berziarah. Bagi orang-orang yang mempercayainya, penunggu Gunung Lawu dapat mengabulkan berbagai permintaan mereka, mulai dari kesaktian, kekayaan, hingga jodoh. Bagi para pendaki lainnya, Gunung Lawu menjadi tempat dekat dengan alam dan menikmati pecel di warung Boiem pada ketinggian 3150 mdpl. Sepanjang sejarah, Gunung Lawu telah berperan penting dalam beragam sejarah dan kisah manusia yang terjadi di antara kabut putihnya. Nah, itu dia sedikit cerita tentang legenda penunggu Gunung Lawu. Terima kasih sahabat Miga.